Kita mencoba ingin menjelaskan tentang sugesti itu memberi pengaruh atau pandangan ya dari satu pihak pada pihak lain. Saya ke Pak Ahan pada saya atau saya kepada pasien saya. Nah, pihak yang dipengaruhi nanti akan bergerak mengikuti secara sadar atau tidak sadar. Bisa sadar, bisa juga tidak sadar tanpa berpikir panjang ya. Kemudian nanti pada abad ke-19 William James itu menggunakan suggest secara harfiah ya, artinya memberi saran, sementara suggestion berhubungan dengan pemikiran. Jadi di situ dalam ilmu konjugasi memang suggest ini kan verb, kata kerja, kalau suggestion kan gerund ya. Dalam konjugasi bahasa Arab juga sama, tidak mesti kata kerja ketika dikonjugasikan menjadi adjektif, menjadi sifat atau menjadi isim fa'il, isim maf'ul dan sebagainya tidak mesti sama, bergeser. Umpamanya qalilun itu sedikit ya, kita konjugasikan dengan sisi tambahan 3 huruf di awal, alif, sin, dan tak, menjadi istaqalla ya kan, artinya menganggap kecil, artinya meremehkan. Tetapi begitu sudah berbentuk gerund istiqlal, itu artinya kemerdekaan. Jadi masjid Istiqlal itu namanya masjid kemerdekaan, dalam segala macam bahasa ada ya. Seperti juga kata falaha, ulaika humul muflihun, bahagia kan. Tapi begitu dalam bentuk gerund filaha artinya pertanian. Jadi sudah bergeser. Ini mungkin William James pernah belajar bahasa Arab berkali. Tapi ini abad ke-19 ya. Kemudian dalam memahami sugesti juga ada istilah direct suggestion dan ada juga indirect suggestion. Nanti bisa kita bicarakan. Kemudian definisi ada 2. Kalau definisi sugesti secara umum itu memberi pengaruh yang hampir tidak kentara yang dialami seorang tanpa disadari, di mana sumber pengaruh itu berasal dari orang yang mengakibatkan timbulnya respon itu. Itu yang umum seperti itu. Secara teknisnya nanti sugesti secara teknis, jadi lughatan wa syar'an, definisi ada definisi bahasa, ada definisi syar'an, yaitu komunikasi bermakna, bertujuan yang secara sengaja, terstruktur dan sistematis dilakukan seorang, itu bisa disebut dengan hipnotis, orang yang disebut hipnotis, atau juga suggestor, atau juga operator juga sama, bisa itu. Kemudian hipnoterapis dilakukan terhadap orang lain disebut sebagai subjek atau klien, dengan tujuan membangkitkan respon secara sukarela. Kemudian kepatuhan dan ketelitian nanti ketika kita mensugesti. Ini saya bercerita dulu, ada seorang pasien saya sebut aja namanya Kasih, orang Kempet. Orang Kempet itu tangganya pakai Yunus, itu dia stres, dia gila. Di tengah saya memberikan sugesti, saya katakan bahwa di alam dunia ini tidak ada orang yang sangat sayang kepada kamu kecuali suamimu. Dia sangat sayang sekali, sayangilah dia. Apa yang terjadi? Bukan disayang, malah ditendang suaminya. Nah, ini dalam istilah psikologinya, yang pertama itu namanya yang immediate, yaitu disuruh menyayangi suaminya, lalu dia melakukan. Disuruh ngambil garpu, pergi datang bawa garpu. Tetapi yang kedua ada lagi yang immediate, disuruh ngambil kursi, bawanya bangku. Disuruh sayang, malah ditendang suaminya itu. Langsung dulu hatinya sampai hampir pingsan suaminya itu. Itu terjadi.
Itu nanti bisa kita bahas lebih lanjut mengapa terjadi ada immediate yang ada mediate macam itu. Kemudian sugesti itu tadi dijelaskan itu jenis-jenis sugesti ya, autosuggestion atau self suggestion ya, autosuggestion itu yang paling penting, bahwa pada akhirnya kita jangan bergantung kepada siapapun, kalau bisa kita sendiri. Termasuk juga saya ini Pak Ibnu sering bukti, selagi saya masih bisa melakukannya, saya lakukan sendiri. Kenapa harus merepotkan orang lain? Orang lain juga punya kerepotan masing-masing kok. Jadi jangan mengandalkan kepada siapapun, supaya kita ada membangun self confidence itu ada. Ya, bagaimanapun juga, toh tidak selalu orang bersama kita kok. Ya, baik orang tua, ibu, bapak, ya teman dan sebagainya. Kemudian yang kedua heterosuggestion. Jadi mungkin Pak Profesor Han menerangkan dua jenis sugesti, autosuggestion dan heterosuggestion. Ada lagi nanti hypnotic suggestion. Yang keempat ada namanya post hypnotic suggestion. Ada lagi pre-hypnotic suggestion, ada direct suggestion, ada indirect suggestion, ada non-therapeutic suggestion, dan yang kesembilan itu therapeutic suggestion. Nah, kemudian seperti saya tadi dituntut untuk menjelaskan, saya kira sugesti dengan doa itu juga punya persyaratan-persyaratan yang sama sesungguhnya. Oleh dua orang yang tidak pernah bertemu, yang satu itu psikolog, yang satu sufi, tapi pikirannya sama. Ya, kita kawinkan hari ini. Itu satu, pertama supaya sugesti dapat mudah diterima. Pertama, kalimat yang positif, tujuan yang positif, yang produktif, jangan yang destruktif, yang positif, jangan yang negatif, yang baik, bukan yang buruk. Kemudian yang kedua adalah sebuah alur. Jadi kita harus tahu alurnya. Ketika mensugesti seseorang, itu jangan ujuk-ujuk langsung to the point. Kita harus tahu persoalannya apa. Jadi ada alurnya. Seperti kita juga, saya dalam menyampaikan beberapa puisi Gelombang Cinta, itu sering ada bertanya, Buya kok tiba-tiba dia melompat gitu. Berarti alurnya kan melompat. Padahal sengaja dalam sastra itu supaya ada refreshing, supaya orang tidak jenuh di satu yang jalan. Jadi jalan tol juga pasti dikasih benjolan-benjolan juga, supaya kita, karena konsentrasi kita ini yang normal itu 10 menit lah. Ya, kalau anak-anak 5 menit sudah imajinasinya masih melompat-lompat. Ya gitu kan. Nah, saya punya keistimewaan, saya bisa konsentrasi saya bisa berjam-jam. Ketika saya baca buku, kalau belum dibuang ya bukunya ya, kalau saya gitu. Saya bisa semalam suntuk sampai subuh Pak Abdullah, saya itu tidak akan terganggu dengan apapun juga. Ya, jadi akhirnya kecerdasan seseorang itu bisa diukur dari seberapa lama dia bisa berkonsentrasi. Jadi sebabnya anak-anak itu tidak paham penjelasan Pak Profesor Han, karena dia tidak konsentrasi, dia mikir sendiri, dia ngayal sendiri. Yang terdengar hanya separuhnya, makanya nggak paham gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi ada pelatihan khusus untuk memperpanjang masa konsentrasi itu. Kemudian yang kedua adalah repetisi dan penekanan, itu penting, repetisi, dan diulang-ulang semacam itu. 21 hari ya. Nah, itu dalam doa namanya aurad. Aurad itu artinya dibacanya, baca Bismillahirrahmanirrahim, itu 786. Nah, dalam ilmu tasawuf itu namanya aurad, itu dihitung dari jumlah vibrasi setiap huruf. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu 786. Kalau Ya Rozak itu 308. Ro itu berapa? Ya, Za itu berapa? Alif berapa? Qaf berapa? Jumlahnya 308. Jadi Aba, Jadun, Hawazun, Hato, Yakub, Lamanu dan sebagainya, itu setiap huruf itu ada vibrasinya yang berbeda-beda. Yaitu diulang-ulang.
Nah, makanya ada yang seminggu, ada yang 40 hari, nanti tergantung kepada kasusnya. Ya, kalau sekedar bisa makan saja ya cukup seminggu. Kalau pengen berkecukupan ya 40 hari itu. Kalau pengen kaya raya ya mungkinnya 3 tahun lah gitu. itu dari penekanan, itu sugesti. Kemudian juga yang tadi pertama, doa itu sudah pasti ketika kita berdoa, ya berdoa yang minal ijabiyat, hal-hal yang positif dong. Minta pada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan untuk membantu orang-orang miskin di sini. Ya, jangan hal yang negatif. Ya Allah, mudah-mudahan saya punya uang bisa nginap di Alexis. Ya kan nggak mungkin terjadi. Udah kali saya berikan kekuatan buat nonjok Pak Amrul lah gitu. Saya kira itu bukan tempatnya. Itu gagal ya. Karena kita secara alami manusia itu ada yuladu alal fitrah. Kita terlahir dalam keadaan baik semuanya. Dalam putih itu baik, nggak mungkin. Kemudian juga sebuah cerita. Dalam berdoa juga sama, kita harus alurnya apa ceritanya, asal muasalnya bagaimana, ya itu secara kronologis itu mesti jelas, ya prosesnya mesti jelas. Kemudian juga yang ketiga itu mesti diulang-ulang, jangan sekali, terus berkali-kali, berulang-ulang. Dalam mazhabnya, selagi pintu Tuhan belum dibuka, jangan bergeser, biarkanlah kau bersimpuh di situ. Ya, yakinlah bahwa pintu Tuhan akan dibuka nanti. Itu. Dan ada penekanan. Penekanan itu kepada diri kita sendiri, meyakini bahwa doa kita akan dikabul oleh Tuhan. Tanpa keyakinan itu nggak mungkin dong. Seorang yang melakukan hipnosis juga sama. Dia punya keyakinan orang ini bisa sugesti. Dan kedua, orang itu sendiri juga memberikan kepercayaan. Kalau tidak ya bagaimana bisa? Orang tidak tahu bahwa saya kan dianggapnya kan kalau orang yang masih mengatakan Buya Sakur itu bisa apa sih? Kalau dia meyakini saya tidak bisa apa-apa, percuma saya memberi kepercayaan, nggak akan bisa kok. Nah, tapi kalau datang ke sini, datang sebagai kiai, saya pertama datang yang bersilaturahmi, kedua minta doa, percaya. Nah, makanya seringkali pas yang datang ke sini itu belum saya kasih solusi, baru ngobrolnya saja sudah 50% sembuh Pak. Gitu ya. Itu seperti sugesti macam itu ya. Jadi sugesti dalam keadaan terjaga, tidak perlu dalam keadaan tidur. Nah, ini mungkin nanti bisa disinggung dengan teori Sigmund Freud yang menolak sugesti itu sendiri. Dia punya lebih baik menggunakan free association daripada kita menggunakan hipnotis semacam itu. Kemudian yang keempat adalah emotional value. Ada nilai emosi yang kita yakini sesuatu. Kenapa Anda minta seperti itu? Kenapa Anda pengen ngemat perempuan itu supaya mau dikawin sama kamu? Ya kan itu. Ada nilainya. Kenapa? Ya, ketika hal-hal yang sifatnya positif dan spiritual, karena dia anak keturunan orang yang baik-baik saja. Kemudian perempuan itu hafal Quran, berarti ya. Tapi kalau karena dia hanya cantik, itu lebih sulit. Silakan buktikan. Jadi ada emotional value di situ yang membuat kita bersungguh-sungguh. Makanya di dalam berdoa juga diperlukan bersungguh-sungguh. Sama seorang pelaku atau operator itu, dia harus punya self confidence tinggi. Dia yakin bahwa ini bisa saya garap, ini saya bisa lakukan. Dan orang itu pasti akan terhipnotis oleh saya. Makanya dalam berdoa juga sabda Rasulullah, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Tuhanmu, di hatimu ada keyakinan bahwa doamu akan dikabul oleh Tuhan. Itu sangat penting sekali. Ya, tidak bisa coba-coba, nggak bisa, ini masalahnya. Kemudian yang kelima itu mudah dipahami dalam berdoa. Dalam sugesti juga sama. Lebih mudah mengesugesti seseorang itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami orang itu. Apalagi orang itu uneducated ya. Ya, pakai bahasa Semarang silakan. Pakai bahasa Dermayu apalagi cemerak gitu. Kunyuk gitu ya, dengan bahasa ibu gitu. Ya. Saya sering sekali menyinggung persoalan salah kaprahnya orang berdoa. Mereka
mencari doa-doa yang takbir kalimatnya itu yang indah-indah. Saya juga punya segudang doa yang kalimatnya indah-indah. Nggak ada yang saya pakai kok. Karya sastra boleh, ya kan? Nah, tapi yang penting adalah bisa kita pahami. Bayangkan, seseorang berdoa di atas mimbar. Setengah jam masih belum selesai. Sampai saya aminnya siapa ini? Amin. Amin, 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 amin. Allahumma. Yang dibaca apa? Doa akasah, doa nurbuat, doa kunut. Semua doa dibaca semuanya. Ternyata ketika saya tanya, apa yang kau minta? Nggak tahu. Banyak sekali acara doa setelah selesai acara, namanya juga acara doa ya, acara seremonial. Di akhir acara penutupan ini dengan doa disampaikan oleh Bapak Kiai Tato. Nah, ternyata dia menghafal doa yang tidak tahu maknanya. Ini gagal. Lah bagaimana Tuhan nggak bingung? Kamu minta apa? Nggak tahu katanya. Mau minta apa? Nggak tahu. Itu. Kemudian ada lagi doa sambil bernyanyi. Ya Rabbana, ya Rabbana. Ada ceritanya, ada seorang muslim lewat gereja. Dia lagi nyanyi, ya ada kur ya di gereja. Itu apa itu? Oh itu lagi sembahyang. Masa sembahyang dengan nyanyi? Rupanya ada orang Kristiani yang mendengar juga. Kok menghina banget cuma kalau nyanyi. Suatu ketika dia lewat masjid juga, lihat masjid, ya Rabbana, ya Rabbana, nyanyi juga kok sama. Jadi gak usah lah, saya menghina, ngapain sih menghinakan gitu. Nah, dan memang sesungguhnya memang dulu ketika orang, saya cerita waktu masa music jazz ya, sebagai pengantar spiritual itu sudah saya katakan bahwa memang dulu ketika orang beribadah, ketika musik itu ada di tempat peribadatan, dikemas dengan tari-tarian, dengan musik, nyanyian itu menambah khusyuk ibadah dulu. Nah, ketika musik keluar dari tempat peribadatan, maka berkembanglah menjadi musik pop, musik jazz, country dan sebagainya kan, sampai dangdut, koplo dan segala macam. Itu kan perkembangan semacam itu. Ya, jadi artinya layakkah Anda berdoa kepada Tuhan dengan bernyanyi semacam itu? Mungkinkah Pak Afkar datang kepada saya, aduh Buya tolonglah saya pinjam uang 5.000 saja. Saya kira nggak saya tampar mukanya. Iya, jadi mensugesti orang juga sama, nggak usah dengan lagu, pokoknya dengan bahasa ibu dan to the point langsung. Itu kan lebih kena. Dengan kemudian juga stressing ya. Harus dengan bahasa yang gagah. Bahwa itu adalah orang yang klien itu adalah bawahan Anda. Dia akan siap melaksanakan perintah Anda. Yang ada kegamangan. Ya. Dan oleh karena itu pakailah dengan bahasa yang mudah dipahami oleh sang klien. Ya. Seorang waliullah yang minta hujan itu, raja dan rakyatnya minta doa istisqa berulang-ulang, berhari-hari, berminggu-minggu, nggak pernah dikabul. Akhirnya ada saran dari seorang ulama besar, udah percuma nggak bakal dikabul, kamu dosa melulu. Masih mending minta tolong sama Syekh Abdullah aja, dia yang berdoa, dia pasti dikabul kok. Dipanggil, suruh berdoa, apa bilangnya? Ya Allah, apakah engkau sudah tidak bisa bikin hujan lagi? Kalau nggak bisa terus terang aja, jujur nggak bisa. Tapi saya bertanya, ya Allah bertanya, apakah kau tega melihat makhlukmu kelaparan kalau seandainya panen ini gagal? Belum selesai udah jatuh. Saya kira dalam sugesti juga seperti itu. Itu salah satunya. Kemudian juga jangan melanggar etika dan norma. Itu juga penting karena pasti akan penolakan. Karena semua orang juga meyakini adanya norma-norma etika itu ada. Sejahat-jahatnya manusia, norma-norma etika itu masih diyakininya kok. Hanya dia yang memanipulasi sendiri. Saya kira begitulah perkawinan antara doa dengan sugesti untuk